Sebenarnya dulu kan tidak pemilihan langsung, jadi tidak apple to apple, tapi bolehlah. Saya memberi 3 contoh saja ya. 4 lah, Harun Zain, Azwar Anas, Anas Malik, Sahrul Wujud. 4. Bukan yang lain tidak baik ya, seperti Gamawan, Pak Hasan Basudin baik, tapi banyak betul contoh yang 4 ini saja. Pertama, kenapa rakyat menyukai Harun Zain? Karena Harun Zain benar-benar menyelami penderitaan rakyat sesudah PRRI. Dia bagian dari rakyat, menurut rakyat. Jadi bagian dari mereka. Pak Azwar Anas. Kenapa Pak Azwar Anas disukai oleh rakyat? Karena Pak Azwar Anas itu mengerti agama, kemudian sama dengan Pak Harun Zain mengerti suara rakyat. Dia mau saja berhenti di mana saja. Waktu saya kuliah, di stop saja Pak Azwar Anas membuka seminar jurusan, rektor saja terkejut-kejut, dia mau. Coba bayangkan, itu Pak Azwar Anas. Pak Anas Malik. Pak Anas Malik itu berkeliling nagari-nagari di Pariaman, di mobilnya ada kain sarung, ada bare dan segala macam. Kemudian dia suka kelapau, dia berbicara dengan bahasa rakyat, Sahrul Wujud itu suka rakyat Kota Padang. Kata orang karena tepuk punggung itu cara saja, tapi dia berbicara dengan rakyat dengan cara rakyat. Jadi dia akrab walaupun dia tak tahu nama orang. Tapi sebelum dia menemui orang, dia tanya ajudan itu apa itu namanya. Jadi dia seperti akrab. Rakyat kalau diakrabi oleh pemerintah, dia seperti diambung, bangga dia. Walaupun kemudian pemimpin itu lupa namanya. Di rakyat ini betul-betul biasa saja, baik ya baik. Apa betul yang dibangun oleh bapak-bapak itu? Tidak ada Menara Gading yang dibangun, tetapi dia menyentuh hati rakyat. Nah, kepada beliau tadi, hati orang hangat ya, hangat hati orang dengan pemimpin itu. Ketika MTQ 13 tahun 83, mulai dari sopir truk sampai gubernur memakai peci hitam. Bangga orang MTQ. Saya aja menjual stiker MTQ 83, membeli dan menjual. Seluruh rakyat terlibat. Jadi yang penting pemimpin itu kan sama dengan bapak untuk anak-anaknya. Para pemimpin-pemimpin yang saya sebut tadi itu meninggalkan legasi. Legasi itu nama baik. Bisa berupa benda, fisik, bisa berupa sifat, tradisi, dan kebudayaan malah. Jadi kalau yang dia tinggalkan itu dikenal, maka dia terkenal dengan baik. Meninggalkan sesuatu yang baik di tengah-tengah orang banyak. Bisa tidak fisik, bisa fisik. Pekan budaya, MTQ itu kan tidak fisik. Yang fisiknya Golok Agus Salim. Sifat baik yang ditinggalkan oleh Pak Anas Malik misalnya, membersihkan pantai. Pantai itu menjadi bersih. Lapau menjadi tidak jadi jam 11 lagi. Itu yang tinggalan-tinggalan terbaik oleh pemimpin-pemimpin itu. Dan dia dikenal. Kan untuk mengenang orang tidak selamanya fisik. Pemimpin itu bisa lahir dari rakyat di tempat dia menjadi pemimpin, bisa. Seperti Bung Karno sama-sama berjuang, Bung Hatta, lalu dia menonjol dan disukai rakyat, itu di zaman itu. Kalau Pak Harun Zain tidak di Padang, dia di Jakarta. Pak Azwar Anas di Pindad, dia perantau yang sukses, lalu memerintah di Sumatera Barat masing-masing 2 periode. Jadi tak selamanya dia harus tumbuh di tempat rakyat yang ia pimpin, tetapi yang penting itu adalah hatinya, cara memimpinnya, leadershipnya, itu yang penting. Gamawan Fauzi, Sadiq Pasadiku, itu kan leadershipnya. Nah yang lain juga leadershipnya semua, pokoknya leadership lah. Ada pemimpin yang baik, yang sukses, ada yang tidak. Kan tidak perlu saya uraikan panjang-panjang, nanti salah. Banyak kecek, banyak salah, banyak dosa, kasihan minta ampun ke Tuhan, minta maaf ke orang tu, panik mencari apa-apa tu, minta maaf. Kalau melihat, tapi zaman kita berbeda ya, melihat gubernur yang sederhana itu, misalnya Kaharudin Datuk Rangkaya Basah, saya menulis biografinya bersama hasil ujianku. Nah itu Pak Kaharudin ini di zaman PRRI berlebih uang 1 tas. Per kecil apa itu ya, itu ada uang.
dia kembalikan. Kaharudin Datuk Rangkawi Basa itu adalah jenderal pertama polisi yang jadi gubernur di zaman bergolak. Dia hidup sederhana. Dia dikasih rumah dinas, dia tidak mau. Mana rumah dinasnya? Kalau tidak salah rumah dinasnya itu adalah kantor DPRD Padang sekarang. Tidak mau dia. Lalu di zamannya agak ke sini adalah wali kota Payakumbuh Mukhtiar Mukhtar yang uang jalannya dikembalikan. Uang jalannya dikembalikan, harusnya tidak dikembalikan, tapi kau berlebih wah, gue tidak pakai. Nah, itu kan hal unik. Lalu berikut yang unik itu lagi adalah Sarul Wujud yang melatih di tengah kota. Dulu ada radio Orari ini, dia melatih satu, melatih dua, Di Pak Sarul ini, orang sering mengadukan ke dia, Pak sampah, siko Pak Saruk, siko Pak Banda, siko Pak Sarul ini Kakang Sospol waktu itu, sebelum jadi itu. Jadi dia dekat dengan berbagai kalangan. Jadi kalau ada banda yang tersembunyi nampak oleh dia, dia turun, dia bersihkan. Ini itulah yang membuat Kangkang Kuyak, pejabat-pejabat yang lain melihat tidak bisa kok Pak Sarulun membersihkan. Itu sebabnya terminal Lintar adalah bersih. Itu sebabnya di Padang orang dulu tidak pernah buang sampah sembarangan. Karena dia pakai radio Orari, rakyat bisa mengadu kapan saja. Melalui radio itu rakyat juga punya radio. Jadi dipantau terus. Nah sekarang orang menjadi calon kepala daerah itu kan tidak boleh dia pegawai negeri, tidak boleh orang yang jadi guru besar. Dia harus dari pihak swasta kan. Kalau mau berhenti jadi anggota DPR RI, berhenti jadi dosen, berhenti jadi guru besar, akhirnya kadernya pasti berkurang. Pasti. Yang ada hanya ini saja, dulu kan semua bisa. Nah, orang-orang hebat itu sekarang bukan tidak ada, tapi malas. Negeri ini akan rusak kalau orang pintar diam. Negeri kita sedang bising oleh orang yang selalu bercakap-cakap dan semua merasa pintar, termasuk saya. Sok pintar namanya. Padahal tidak pintar. Yang pintar diam. Yang diam itu, kenapa engkau diam? Ya ayuhan nas, berbicaralah untuk bangsa sendiri. Ada yang takut, ada yang malas. Begini, kenapa kader-kader atau calon-calon pemimpin itu agak berjarak dengan rakyat? Sepertinya ya, saya hanya usul begini. Makin dekat pemimpin-pemimpin itu dengan rakyat, makin terasa garamnya oleh rakyat. Ketika garamnya makin terasa, dia akan dikenang. Bagaimana caranya? Dia harus banyak bergaul dengan saudagar, pedagang, pasar, ulama, cendekiawan, dan budayawan. Pemimpin-pemimpin masa lampau itu orang awak. Maksudnya begini, yo semuanya Jawa, panganannya semua Jawa. Dia melekat pada dia utuh, seluk-beluk dan tabiat serta kurena Minangkabaunya. Nah, kurena Minangkabau itu ada dalam dirinya. Rakyat kan tidak perlu betul pemimpin ini hebat betul, kemudian kaya betul, tidak perlu pula. Dekat saja sudah. Nah, untuk dekat dengan rakyat itu, kurenanya harus kurena Minangkabau, kucikanya harus ada, parewanya harus ada, ulamanya sedikit harus ada, garanya harus ada. Jangan serius betul, jangan bergerah terus, jangan bagarah tarui, jangan serius terus, jangan kaji terus, segala saketik, segala songgo, lado songgo, garam songgo, daging seketik, segala bisa sehingga bisa dibuat gulai itu. Jangan dagingnya banyak, garam tak ada. Maksudnya adonannya itu harus lengkap. Jadi bisa seperti itu, jangan menggulai rakyat. Nah, kalau rakyat digulai, rakyat buat gulai sendiri. Pandai dia lebih pandai dari Anda. Pokoknya dekatlah dengan rakyat dengan cara rakyat, karena Anda pemimpin rakyat. Semua pemimpin di sini orang awak, tapi dia dari rantau, akarnya Minangkabau. Jadi tak harus dia dari kecil sampai dia berhenti di gubernur, bupati, wali kota harus di Sumatera Barat. Tidak seperti itu juga. Kebanyakan dan umumnya patsunnya memang harus putra daerah. Kan di mana-mana begitu, kecuali DKI. Harus putra daerah lah. Mengapa orang di awak ada mah? Tidak ada orang awak bisa di gubernur datang dari akan seperti itu. Mengenang pemimpin itu kan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu urainya satu pula bukunya. Apa nama yang dimaksud?
legacy. Selain legacy, nama baik itu adalah perbuatan baik. Itu kalau Anda tidak meninggalkan perbuatan baik, tidak dikenang. Ada sih bupati wali kota yang tidak dikenang rakyat di Sumatera Barat, tidak perlu saya sebut. Nah, pemilihan kepala daerah dan pemerintahan di Sumatera Barat kemudian diwarnai oleh demo. Ada di demo, ada yang tidak. Tapi demo itu kan letupan emosi yang terbangun dalam suasana gejolak hari itu. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa dia tidak disukai rakyat. Enggak. Ada yang tak disukai rakyat tadi demo orang. Ada yang disukai kena demo. Anas Malik, Pak Sahrul Wujud dan Pak Azwar Anas itu di zaman Orde Baru, di zaman Pak Soeharto. Tapi Soeharto itu tidak melarang pemimpin dekat dengan rakyatnya. Jadi tidak ada demo, tidak perlu ada demo. Dia memihak pada rakyat. Yang tidak boleh di waktu itu adalah tentara jangan dikritik, istana jangan dikritik, Pak Harto jangan dikritik, kan itu. Nah, Pak Sambasri Durin itu kan di zaman melanjutkan Pak Azwar Anas. Di zaman beliau itu sespirinya Gamawan Fauzi, yang membuat pidatonya Gamawan Fauzi. Pak Gamawan Fauzi sering membuat pidato sendirian, tapi sering pula ada wartawan di sisinya yang menunjukkan, Pak besok kami kutip. Tanya sama Pak Mufti kalau enggak. Buat Pak leadnya Pak, untuk kami kutip besok Pak. Oh atau itu sambil minum kopi. Kita para wartawan mempengaruhi, masukin ke Pak gitu. Tanya Pak Gamawan Fauzi kalau. Lalu kenapa? Ada pertanyaan dari orang luar Sumatera Barat. Kenapa semua gubernur Sumatera Barat jadi menteri? Saya juga heran. Kenapa? Tapi mungkin saya benar, mungkin saya salah. Pertama, karena zaman Orde Baru, Presiden menilai gubernur dari tahun ke tahun. Satu. Yang kemudian diukur dengan prasamya atau prasamya purna karya nugraha. Dua. Yang ketiga, karena khasanah budaya Minangkabau itu adalah dialektika, demokrasi, dan perdebatan. Yang keempat, karena orang Minang adalah menyumbang putra-putrinya dengan banyak dalam pembentukan identitas keindonesiaan, bahasa, nasionalisme, sastra. Karena sebab lain itu tadi, karena para gubernur itu memerintah dengan benar, memerintah dengan bahasa rakyat. Dan bukan karena tertolong, dia kan bagian dari Minangkabau. Pemerintah Orde Baru menghormati Minangkabau. Ada 13 suku bangsa sebagai pasak nasionalisme, sebagai pasak bangsa di Indonesia ini. Salah satunya Minangkabau, dan penduduknya hanya sedikit tapi pengaruhnya besar. Makanya gubernurnya dalam bekerja juga mengacu ke situ. Dalam hatinya dia juga ingin jadi menteri. Seluruh gubernur di Indonesia ingin jadi menteri loh. Nah, yang bisa itu orang Minang. Bukan kuota, tapi orang Minang kalau nak masuk ndak pulang sasai sebalango, ndak pakai garam gula itu memang harus masuk orang Minang. Dari dulu, dari sejak negeri ini belum ada. Iyalah, dia bagian dari elemen penting dalam sejarah nasional bangsa Indonesia. Jangan dilupakan. Jadi sebenarnya orang rakyat Sumatera Barat memilih gubernur sekaligus memilih menteri. Itu. Makanya ketika setiap pemilihan presiden dan diumumkan kabinet, yang dibuat oleh pers Sumatera Barat adalah berapa orang Minang duduk di situ. Memang suatu kebanggaan bagi orang Minang bahwa berita itu subjektif, primordialisme, terserahlah pokoknya ada. Kan penting ada. Bagi daerah lain juga ada. Siapa yang tidak bangga? Memang kebanggaan itu kan bukan oleh diri sendiri aja. Itu kan komunal. Bahwa itu tidak baik menurut orang lain, ya baalai. Cobalah jadi menteri, gubernur wak seorang kalau tidak bangga loh. Memang orang Sumatera Barat mencoba kok gubernur jadi menteri, memang bangga dia. Nah sekarang reformasi, orang sekarang berkoalisi, berpartai-partai. Nah apakah gubernur kita akan jadi menteri? Itu pertanyaan lain lagi itu. Nah karena kita mau pilkada, jika apa yang saya katakan ini terasa garamnya, oke. Jika tidak, di skip saja. Apa itu? Yaitu kita besok ini tidak hanya memilih gubernur, tapi sekaligus harus memilih calon menteri. Mana yang bisa Anda lakukan, lakukanlah. Apa itu? Mendalami visi misi
calon gubernur kita. Kalau tak bisa, tanya sama orang. Kalau orang sudah memberitahu, tanya lagi sama orang lain, sama enggak. Ketika itulah pilihan dijatuhkan. Bisa juga dalami rekam jejaknya. Kalau tak bisa, ya sudahlah, di rumah saja. Pergi ke TPS, tusuk mana yang suka. Karena ini jurdil, itu urusan Anda. Tapi hati-hati, jangan membeli kucing dalam karung. Nah, jadi jalankan demokrasi sesuai relnya. Selamat berdemokrasi. Dan saya nikmati kopi. Kopi kalau diseduh dengan hati, nikmatnya terasa sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riak adalah apa?